bahwasanya kalau suatu pemimpin itu, suatu negara itu sudah kuat, dia pasti akan menjajah negara-negara lemah. Itu pasti itu, Pak. Hari ini yang kuat siapa? Amerika. Siapa dijajahnya? Indonesia. Indonesia dijajah, Bapak Ibu. Siapa yang tak ikut BOP kena serang. Akhirnya kita pun membayar sebanyak, tak baca berita, 17 triliun. Mau tak mau harus bayar, kita lemah. Ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang ke-11 ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Kisah yang Allah cantumkan ini sangat menarik dan terdapat banyak pelajaran bagi kehidupan kita. Secara umum, Al-Quran dibagi kepada 3 pembahasan. Sepertiga tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, dan sepertiganya lagi tentang hukum-hukum kehidupan, dan sepertiganya lagi tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah itu kisah benaran, kisah yang terjadi di masa dahulu. Banyak kisah yang Allah ceritakan secara langsung, seperti kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan banyak pula kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah ceritakan secara tersirat. Misalnya kisah tentang seorang ulama yang mati su'ul khatimah, atau kisah tentang suatu negeri yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Dan ada kisah yang akan kita ceritakan malam ini, yaitu kisah tentang seorang nabi yang tertidur 100 tahun. Jadi anak-anak yang ingin mencatat, judul kita adalah kisah tentang seorang nabi yang tertidur 100 tahun. Sebelum kita bercerita lebih jauh, kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al-'izami kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Meruntuhkan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan orang itu selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Lalu kemudian Allah bertanya, sudah berapa lamakah engkau berada di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran tidak menceritakan secara detail siapa orang yang dimaksud dan negeri mana negeri yang dimaksudkan oleh ayat ini. Maka kemudian para ulama tafsir dan sejarah mencoba untuk menggali cerita di balik ayat yang kita baca tadi. Para ulama menyebutkan tokoh yang disebutkan di dalam ayat tersebut bernama Uzair. Uzair, seorang nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Uzair dari rumahnya membawa keledai, lalu kemudian membawa makanan dan minuman. Lalu kemudian Uzair pun berjalan menuju negeri Palestina. Berarti cerita ini terjadi di Palestina setelah zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Uzair sampai di Palestina, dia tataplah Palestina yang ketika itu sudah hancur luluh, sehingga kemudian atap-atapnya hancur luluh, tidak ada yang tersisa. Dihancurkan oleh seorang pemimpin zalim yang bernama Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr itu, Bapak Ibu, seorang pemimpin kejam, primitif, tidak kenal kompromi, seorang pemimpin yang memaksakan kehendak. Bukhtun Nasr ini tinggal di Irak, dan Irak ketika itu menjadi negara adidaya. Tak ada satupun negara yang bisa menandingi kekuatan Irak ketika itu. Pemimpinnya bernama Bukhtun Nasr. Lalu Bukhtun Nasr menetapkan satu aturan bagi seluruh negeri. Apa aturannya? Tidak boleh satu negeri pun melebihi negeri kami, baik dari segi persenjataan ataupun keekonomi. Dan setiap negeri itu mesti tunduk kepada mereka. Kalau mereka tidak mau tunduk, mereka akan serang. Kalau kita tengok hari ini persis seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat begitu hari ini, Bapak Ibu. Siapa negara yang tak tunduk kepada mereka, mereka akan serang. Baru kemarin kita dapat baca berita Amerika dengan sekutunya Israel menyerang Iran karena memaksa Iran untuk tidak mengembangkan senjata. Hanya Amerika yang boleh. Dan itu yang dilakukan dahulu oleh Bukhtun Nasr. Siapapun yang mengungguli mereka, mereka akan serang. Dan setiap negara-negara itu wajib membayar upeti kepada mereka. Kalau tidak dibayar, maka negerinya akan dihancurkan. Apa yang terjadi ketika itu? Semua negeri-negeri yang berada di kawasan Timur Tengah dan negeri Syam tunduk kepada Bukhtun Nasr, tak berani melawan. Kalau melawan, bisa-bisa presidennya ditangkap. Kalau melawan, bisa-bisa diembargo. Kalau melawan, bisa-bisa dihancur luluhkan. Tapi ternyata di antara sekian banyak penduduk negeri, ada satu negeri yang tak mau tunduk kecuali kepada Allah. Siapa mereka? Penduduk Palestina. Mengapa orang Palestina itu tak mau tunduk? Karena orang-orang Palestina itu mengalir dalam darah mereka kerajaan daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi orang Palestina itu tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak sebanding dengan kekuatan Bukhtun Nasr ketika itu. Tapi Bukhtun Nasr memberi somasi, memberi ancaman, kalian harus tunduk kepada kami. Kalian harus bayar upeti kepada kami. Kalau tidak, nanti kan akan diserang. Kata mereka, kami tak peduli. Serang-seranglah. Berkelahi kita. Persis yang dilontarkan oleh petinggi Iran hari ini. Datanglah ke sini, kami akan balas. Sejarah itu, Bapak Ibu, lokasi, tempat, waktu saja yang berbeda. History it repeat itself. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri, akan terus berulang. Akhirnya kemudian Bukhtun Nasr pun menyiapkan pasukan yang kuat. Dalam sejarah itu disebutkan menyiapkan 100.000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Mulailah Bukhtun Nasr merangsek menuju Palestina. Sebelum dia menghancurkan Palestina, kata Bukhtun Nasr, aku beri kalian peringatan sekali lagi. Tunduk kepada kami, menyerah, serahkan hasil bumi kalian, atau kami hancurkan. Orang-orang Palestina tetap berada pada pendiriannya. Kami tidak akan tunduk kecuali kepada Allah SWT. Karena dalam diri mereka mengalir darah keturunan Nabi Daud alaihissalam, raja sekaligus nabi
dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya kemudian Bukhtun Nasr pun sudah sampai hilang akal. Dia pun serang itu Palestina, ya hancur sehancur-hancurnya, habis sehabis-habisnya. Bahkan di dalam sejarah itu disebutkan mengalir darah setinggi tumit kuda. Ini kiasan Bapak Ibu. Maknanya apa? Betapa banyaknya korban yang berjatuhan ketika itu. Namun orang Palestina mundur, menyerah, tidak akan menyerah. Akhirnya terjadilah pembantaian besar-besaran dan Bukhtun Nasr merasa congkak, merasa bangga. Tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan kami. Di situ dia mulai sombong. Orang selalu sudah sombong, dekat kepada kehancuran. Siapapun di dunia ini, kalau sudah sombong pasti dekat kepada kehancuran. Donald Trump hari ini bukan main. Sesumbar, bukan main sekali. Tak ada satu pun yang boleh mengunggul negara kami. Mulai sombong. Tapi sombong itu adalah pangkal daripada kehancuran. Iya, sejarah mencatat Bukhtun Nasr membawa harta rampasan perang yang banyak. Tapi kemudian apa akhir daripada Bukhtun Nasr ini? Akhir kehidupannya mati dalam keadaan gila. Nah, itu cerita tentang Bukhtun Nasr. Lalu kemudian ketika Uzair ini melihat Palestina yang sudah dihancurkan oleh Bukhtun Nasr, dia pun menatap Palestina yang sudah hancur. Apa kata dia? Bisakah Allah, mungkinkah Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Seperti apa hancurnya, Ustaz? Kalau Bapak Ibu melihat Gaza hari ini, betapa dahsyatnya kehancuran Gaza, maka Palestina di zaman itu lebih dahsyat daripada kehancuran Gaza hari ini. Lebih dahsyat. Lalu atas kuasa Allah, Allah tidurkanlah Uzair ini selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah tidurkan Uzair itu 100 tahun. Lalu kemudian Allah bangunkan lagi. Setelah Uzair itu bangun, Allah kirim malaikat kepada Uzair. Lalu malaikat itu bertanya, "Hai Uzair, sudah berapa lama kau berada di sini?" Maksudnya di tempat yang menatap bumi Palestina tadi. Kata Uzair, "Saya di sini baru setengah hari ataupun 1 hari." Belum lama lagi. Kata malaikat ini, "Bal labista mi'ata amin." Tidak, wahai Uzair, engkau di sini sudah 100 tahun. Kata Uzair, nggak mungkin. Nggak mungkin saya di sini 100 tahun. Coba lihat makananku, kata Uzair. Dia pun lihat makanan dan minum yang dibawa dari rumah. Memang ternyata makanan dan minum itu tidak berubah. Uzair semakin yakin saya di sini baru 1 hari atau setengah hari, karena makanan dan minuman yang dibawanya aroma rasa tidak berubah sama sekali. Kata para ulama, kenapa Allah tidak buat makanan minuman Uzair itu tidak berubah, padahal sudah 100 tahun? Kata para ulama, hikmahnya adalah begitulah nanti kehidupan orang-orang beriman di surga. Karena di surga itu kita tak mengalami tua. Semua penduduk surga itu kembali di umur 30 hingga 33 tahun. Jadi bapak-bapak yang sudah beruban, ibu-ibu yang sudah ompong giginya, jangan sedih ibu. Besok ibu cantik lagi, bapak-bapak ganteng lagi. Tak ada orang bertongkat di sana, tak ada orang ompong di sana, tak ada orang tua di sana. Semuanya kisaran umur 30 hingga 33 tahun. Karena suatu hari saya pernah mengisi pengajian. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, "Ustaz, saya punya suami, Ustaz. Suami saya itu meninggal di usia 35. Dan saya setelah suami meninggal tidak menikah lagi. Usia saya sekarang sudah hampir 70, sudah tua renta." Sambil menangis dia bercerita, Bapak Ibu, "Besok di surga mau tidak lagi sama saya lagi, Ustaz?" "Kenapa begitu, Bu?" "Saya kan sudah jelek, suami saya masih ganteng," kata dia. Maka saya jawab, "Besok ibu cantik lagi, besok bapak ganteng lagi. Jadi jangan risau." Makanya Allah buat hikmah, makanan minum yang tidak berubah itu seperti penduduk surga. Lalu kata malaikat, "Wanzur ila himarika," coba lihat keledaimu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang. 100 tahun. Ya wajar sudah menjadi tulang belulang. Tak ada yang bisa hidup 100 tahun umat ini. Lalu kemudian keledai itu tiba-tiba secara ajaib, tulang tangan, tulang kaki, tulang kepala, tulang tengkorak, tulang iga, tiba-tiba secara ajaib menyatu dan disaksikan oleh Uzair. "Kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma." Bagaimana kami menyusun
kerangka-kerangka tulang itu, lalu kami balut dengan daging, dan kemudian ditutup dengan kulit-kulitnya, menjadi keledai yang hidup kembali. Uzair melihat dengan mata kepalanya. Dan kisah ini Bapak Ibu, kisah nyata. Kalau kita berpikir secara logika kita, memang kisah ini nggak masuk akal. Karena bagaimana mungkin hewan yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi tulang belulang, tiba-tiba hidup lagi. Kalaupun itu kita melihat di dalam kehidupan kita ini, itu hanya ada di film Tom dan Jerry. Hanya ada di situ, Pak. Setelah Tom itu terpotong-potong, nanti dia menyatu lagi. Itu film, ilustrasi manusia. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, tak akan pernah terjadi di zaman kita. Tapi di zaman Uzair, itu terjadi. Apa maknanya kata para ulama? Begitulah nanti proses hari berbangkit. Kita sudah menjadi tulang. Tak ada yang tersisa, Pak. Idza kullu ibni adam ya'kuluhu turab. Kalau orang itu meninggal, semua dimakan cacing tanah. Illa ajabaz zanab, kecuali tulang ekor. Tulang ekor itulah yang kemudian Allah kelak hidupkan manusia dan dirangkai kembali menjadi satu wujud yang baru di akhirat. Maka begitulah Allah menceritakan kepada kita bagaimana nanti proses hari berbangkit. Lalu kata Uzair, barulah saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa hikmah dari kisah yang singkat dan padat ini Bapak Ibu? Yang pertama, bahwasanya kalau suatu pemimpin itu, suatu negara itu sudah kuat, dia pasti akan menjajah negara-negara lemah. Itu pasti itu, Pak. Hari ini yang kuat siapa? Amerika. Siapa dijajahnya? Indonesia. Indonesia dijajah Bapak Ibu. Siapa yang tak ikut BOP kena serang. Akhirnya kita pun membayar sebanyak, tak baca berita, 17 triliun. Mau tak mau harus bayar. Kita lemah. Tapi bisa nggak diberlakukan kepada Cina? Tak bisa. Bisa nggak itu diberlakukan kepada Rusia? Nggak bisa. Bisakah itu diberlakukan kepada Iran, Korea Selatan? Mana mereka mau? Karena mereka kuat. Artinya, kalau ketika ada suatu negara itu kuat, maka dia pasti akan menjajah negara-negara lain. Itu satu. Yang kedua, ketika kesombongan itu sudah memuncak, Allah pasti akan jatuhkan, cepat atau lambat. Bukhtun Nasr itu tiba-tiba gila. Tak tahu lagi mana yang boleh dimakan, mana tidak dimakan. Akhirnya kemudian diasingkanlah ke hutan. Hidup Bukhtun Nasr itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Kotorannya dia makan, tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Begitulah Allah jadikan pemimpin yang zalim, yang memaksakan kehendak. Yang ketiga, hikmahnya adalah tidak ada yang mustahil di atas muka bumi ini. Allah Maha Kuasa. Tapi kuasa Allah ini tentu tidak datang secara tiba-tiba. Mesti ada sebab akibat. Apa sebabnya? Mungkin kita kuat, mungkin kita pemberani, maka disitulah kekuatan Allah itu Allah berikan kepada orang yang kuat tadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, meskipun mungkin kondisi negara kita lemah, tapi bukan menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi negara yang kuat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah mungkin yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kisah daripada Nabi Uzair, Nabi yang Allah tidurkan 100 tahun, dapat kita petik hikmah dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.